Jadi musuh kita nanti bukan di luar, Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kamalun yang pertama, satu aja ya, bagi-bagi Pak ya. Terima kasih. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dicipta dengan kun. Rasulullah itu dihembuskan dengan rahmahnya, tapi tetap saja hukum jasadiahnya. Karena keturunan Bani Adam pasti ada kun, tapi kunnya tunduk kepada rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Ukuran makhluk kalau diusir, dilempar pakai batu dan tai, itu melaknat orang yang lempar. Nih, coba lihat. Antum bener nggak berguru ke ulama wali Allah? Dikritik dikit marah. Ya. Beda sedikit marah, beda politik ngomong. Bukan wali Allah itu. Cuma dibentak dikit langsung melaknat. Cuma beda fikrah pemahaman langsung ente sesat, ente bid'ah. Wali apaan begitu? Pewaris apaan begitu? Pewaris Rasulullah, kalbunya mirip-mirip Rasulullah Sallallahu tidak sama, tapi mirip-mirip. Jika dicaci dia balas mendoakan kebaikan. Kalau kita dicaci maki orang gimana? Laknat Allah atas ente. Betul ya? Tapi kalau Rasulullah dicaci orang, apa kata beliau? Ya Allah, jadikan yang mencaciku ini keturunannya percaya kepada Engkau, beriman kepadaku. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh udah capek dakwah 900 tahun. Antum baru ngomong 9 menit ke anak udah marah-marah ya. Nabi Nuh 900 tahun wajar. Tahun 950 tahun umurnya. Beliau sudah capek. Takdirnya berjalan begitu. Beliau berdoa, ya Rabb, tolong hancurkan umatku, karena kalau mereka punya keturunannya pasti kafir. Nabi Nuh ini dosa adab, tapi ini bukan dosa. Wajar sudah 900 tahun, tapi bagi Nabi ini dosa. Belum terjadi dia sudah berburuk sangka, ya Allah kalau mereka jadi pasti kafir. Itu masalah Nabi Nuh. Masalah siapa? Nabi Nuh. Jangan ulangi kesalahan itu. Baca surat Nuh ya. Di surat Hud lain lagi ya Pak Hud ya. Surat Nuh baca cuma dua halaman, gak sampai. Pelajaran besar. Karena nabi-nabi pun tidak sesempurna Nabi Muhammad SAW. Yang sempurna rahmatnya bulat turun itu ke Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang jadi pewaris Nabi Muhammad, pasti kalbunya dipenuhi rahmah, gak ada benci ya. Ini orasi dikit benci, gak ada kebencian. Tegas boleh ya. Saya kalau tegas-tegasan mungkin bapak kabur juga kali ya, kebakar semua paling. Kita tahan energi ini. Jangan sampai energi semangat ini keluar luber sebelum saatnya. Rasulullah itu kalau perang Pak, perang itu nggak perlu dijaga, walaupun tetap ada yang jaga. Ada sahabat Nabi, kakinya itu betis yang kekar itu belah dua oleh tombak, kena tombak. Datang kepada Rasulullah ya. Datang kepada Rasul, darah mengalir deras. Nabi cuma bilang bismillah, sembuh.
Jadi Nabi itu giginya ompong, itu perlu dipertanyakan riwayatnya, maksudnya apa itu? Ini sekedar menunjukkan sisi manusiawinya. Nabi lagi sandiwara sebenarnya. Nabi ini suka begitu. Nabi itu orang yang paling pintar memerankan kelemahan, karena kunci-kunci ada pada dia. Orang yang punya aset-aset hebat tidak mungkin sombong, karena khawatir nanti ketahuan. Kata Rasulullah, inni khabba'tu du'ai. Setiap nabi punya doa mustajab, tapi aku inni khabba'tu du'ai, da'wati, aku simpen doaku itu. Rasulullah ternyata enggak keluarkan di sini, keluarkan nanti di hari kiamat. Doa yang harusnya jatah Rasulullah di sini, beliau simpan nanti untuk kita di akhirat. Beliau tidak egois. Maka ulama pewaris Rasulullah tidak egois. Jika ada yang nyerang dia, dia tidak ngamuk. Bapak bid'ahkan saja. Bapak katakan saya sesat, katakan saja. Saya tidak akan balas dengan kata-kata yang sama. Saya malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak kepada para kiai, para ulama, habaib, malulah kepada Rasulmu, malulah kepada kakekmu. Kakekmu tidak emosional, kok engkau emosional. Kakekmu penuh dengan kasih sayang, kok engkau penuh dengan kebencian. Berdakwahlah dengan manhaj kakekmu, bermazhablah dengan mazhab qalbu beliau, mazhabur rahmah. Maka bernamalah Rasulullah rahmatan lil, rahmat bagi alam. Bahkan orang kafir pun dapat rahmat Nabi, apalagi orang yang percaya. Jadi musuh kita nanti bukan di luar, Pak. Dajjal itu gampang bagi Imam Mahdi. Musuh kita paling berat sesama muslim saling mengkafirkan, sesama muslim saling benci. Maka Nabi mengatakan, bukan Dajjal yang aku khawatirkan, tapi kalian sesama kalian itu yang aku khawatirkan. Itulah yang Nabi baca di takdir kun. Kamal nur, kamal nar, ada dua-duanya, Pak. Meleset dikit jadi nar. Nar itu membakar, nur itu menerangi. Di dalam diri semuanya ada. Di dalam diri kita ini ada nuskhah nuriyah, ada nuskhah nariyah. Dalam diri kita ini ada lembaran cahaya, ada lembaran api. Kita mau pakai yang mana? Jadi kita ini berlawanan, terus melawan itu. Inilah maksud Nabi SAW mengatakan, inna a'daikum ma baina janbain. Ya. Dosamu yang paling besar bukan dosa musuhmu yang paling gawat, bukan Dajjal, bukan iblis, tapi yang ada di dalam dirimu. Ulama kalau ego pakai ayat, politisi kalau sudah ego manfaatkan ahli ayat. Ya, saya yakin bupati dan wakil jauh dari itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Udah itu dulu deh. Satu. Ya. Siapa? Ibu-ibu ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya salli ala Muhammad. Allahumma ya salli ala Muhammad. Allahumma ya salli ala Muhammad dari kadri akhir. Amin. Alhamdulillah pada malam hari ini, pada subuh hari ini kita bisa bersama ya. Langsung saja pertanyaannya ya, tentang masalah Abraham. Kalau dunia ini kita mempunyai bapak jasmani kita kan, kalau kita rindu berkasih sayang atau kasih-kasih yang mudah kita untuk menemuinya, lalu bagaimana akses kita untuk menemui atau berkasih sayang atau merindu dengan arwah kita tersebut? Ya. Baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Caranya dengan hadis Nabi, tuba liman ra'ani wa liman ra'aman 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 ra'ami 1000 kali. Kalau Nabi mau, Nabi teruskan sampai 1000 kali. Beruntung yang memandangku, beriman kepadaku, atau yang memandang orang memandangku, atau yang memandang dia, yang memandang dia, yang memandang dia, yang memandang dia. Yang enggak bertemu sahabat Nabi, bertemu murid Nabi. Yang enggak bertemu muridnya sahabat Nabi, bertemu muridnya lagi, begitulah. Jadi cara paling mudah
jangan jauh-jauh dari orang bersanad. Jangan hanya bernasab. Nabi Nuh pun punya anak yang durhaka kepada beliau. Kalau cuma nasab tak cukup, harus nasaban wasanadan. Nasabnya nyambung, oke. Yang paling penting lebih sambung adalah sabat ilmunya kepada Rasulullah SAW. Maka ada namanya Abul Ulum, bapak pengetahuan, itu Sayyidina Ali. Carilah orang-orang yang terhubung ilmunya kepada imam-imam mazhab, karena semua imam mazhab terhubung kepada Sayyidina Ali. Jika ada mazhab tidak terhubung kepada Sayyidina Ali, hilang. Coba lihat, ada mazhab Zahiri, Imam Daud Az-Zahiri, dia dulu mazhab Syafi'i, lalu kemudian mengkritisi mazhab Syafi'i, lalu dia buat mazhab sendiri, tidak terhubung kepada sanad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ke Malik, Malik berguru kepada Ja'far, Ja'far berguru kepada ayahnya, kakeknya, terus sampai kepada Sayyidina Ali. Nggak ada mazhab kecuali lewat Sayyidina Ali. Thariqat, kalau ada thariqat tidak jalur Sayyidina Ali, tidak jalur Sayyidina Khidir, tidak jalur Sayyidina Nabi SAW, habis. Kullu sanadin inqata'a ila sanadi. Semua sanad yang tidak sumbernya dariku, maka sanadnya terputus. Kalau thariqat mesti Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Kalau rohani langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana caranya kalau kita rindu kepada Bapak Ruh? Temuilah orang yang terhubung kepada Bapak Ruh, yaitu ulama yang kolbunya nyambung kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ini zamannya sudah mulai krisis, cari orang bersanad, orang bertarekat, orang berijazah, orang yang dapat ijazah Quran. Itu salah satu pewaris Qurannya Nabi. Orang yang dapat ijazah fikih, ini pewaris Nabi. Orang dapat ijazah ilmu ma'rifatullah zikir, mereka juga sama. Ahli tariqat sufi, mereka juga pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah langsung saja pakai buku Sahih Bukhari, itu terputus. Langsung saja ke YouTube. Tariqatnya kita ya, tariqat al-YouTubiyah. Kalau sudah kenal, sudah ketemu minimal sekali, amalkan saja yang di YouTube-nya, ya. Sah jadi muridnya. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal. Amin, amin, amin. Kabil tu. Ya. لا عليك